بسم الله الرحمن الرحيم. Tentu tauhid mengesahkan Allah. Nah, pertama yang kita pegang prinsip dulu bahwa mungkin kita bertanya siapa Allah? Kita jawab sendiri, Allah laisa kamitslihi syai'un. Kita semua tentu meyakini Tuhan Allah. Ada 4 tentang zat Allah ya kita yang tidak boleh. Pertama, min ghairi takyif wala tamsil wa min ghairi tasbih wala ta'til. Itu disebutkan gitu. Terhadap Allah kita yakini ada. Terhadap Allah sebagaimana di dalam ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa sama sekali dengan makhluk. Oleh karena itu dalam hal kita menyatakan tidak serupa sama sekali dengan makhluk, tidak boleh dibagaimanakan. Tidak boleh diumpamakan. Terkesan dengan ucapan bagaimana itu menyamakan makhluk kan begitu. Tapi Allah tidak begitu. Min ghairi takyib wala tamsil. Jangan diibaratkan, jangan dimisalkan, dan jangan juga ditiadakan sama sekali. Kadang-kadang ada godaan ya tentang Allah, tentang godaan itu ini. Kita tanamkan, kita yakini bahwa Allah tidak serupa dengan segala sesuatunya. Kita yang kadang-kadang membuat pertanyaan itu justru dipengaruhi terhadap pikiran makhluk. Ada pertanyaan anak SMA ya, bisakah Allah menciptakan yang Allah sendiri tidak mampu mengangkatnya? Itu kan pertanyaan yang membayangkan makhluk. Jangan sampai ada pada diri kita. Kekuasaan Allah mutlak. Dia tidak serupa dengan segala sesuatu. Orang yang bertanya begitu kan karena ya maklum kan dia perlu kita luruskan. Itu pertanyaan anakku, gitu kan, anak SMA, karena dipengaruhi terhadap bahwa Allah ada keserupaan dengan makhluk. Nah itu tidak boleh. Itu tauhid kita. Dan lagi, nah harus pada saat kita melakukan ibadat terhadap Allah, kita yakini kepadanya lah kita melakukan ibadat ini. Anta budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu prinsipnya sebenarnya. Bahwa kamu beribadat kepada Allah seolah-olah kamu itu melihat Allah. Tapi kan tidak mungkin. Fa illam takun tarah. Kalau memang tidak mungkin, ini kan tadi seakan-akan aja, dan memang tidak mungkin, maka yakinilah, yakinkan pada dirimu, fa innallaha yaraka. Allah melihat kamu. Kita tadi sudah memantapkan hanya kepada Allah. Nah, melihat Allah, walaupun kadang-kadang mata tidak terfokus ke tempat kita sujud atau ke depan, kadang-kadang juga ke atas. Ada juga kan orang yang sholat begitu. Jangankan kita, Nabi juga pernah itu. Pada nara taqalluba wajhika fis sama. Nabi itu pernah sholat itu pada saat Nabi di Mekah. Tapi asal jangan ke belakang atau ke samping ya. Sambil sholat ke samping. Jelas enggak, ke depan aja. Mungkin bisa ke depan yang agak lurus. Sedikit lalu ke bawah lagi gitu. Tapi yakinlah Allah melihat. Kalau sudah begitu kita tidak akan macam-macam dengan sholat. Kita akan baik sholat. Dan ibadat yang lain tadi juga ka'annaka tarahu, seolah-olah kita melihat Allah. Maka kita dalam hal ibadat lain, contoh sedekah, tidak perlu teman yang di samping supaya tahu. Nah, ayo aku mau menyedekahkan, sedekah. Nah, ayo nih, kebetulan awal bulan. Nah, bersedekah lalu minta dipotong. Nggak usah. Ini kadang-kadang ada efek negatifnya juga itu HP berkamera. Kenapa? Macam-macam. Sampai Arab Saudi, seorang ulama, hampir saja saya akan membentuk satu panitia yang merampas setiap orang yang tawaf HP mereka atau kamera. Kenapa?
Selalu aja sambil tawaf umpamanya, nanti dikirim di video, bukan untuk diabadikan, dikirim. Nah, apa bahasanya ini? Aku lagi di tanah suci. Atau lagi ini Ka'bah, nah ini umpamanya Ka'bah, membelakangi Ka'bah sambil berdoa minta dipoto. Ini kan bohong nih, bohong yang dipublikasikan, sebarkan kemana-mana. Artinya dalam hal ibadat yang mengharap ridho Allah, yang mengharap orang itu jujur, sekarang dengan cara itu dia berbohong. Kata Syekh tadi ya, kenapa? Ya doanya itu kan gak mungkin cara begini di belakang Ka'bah, di belakang begini. Atau juga menghadap tapi dipoto. Siapa yang memoto? Ada kan yang diminta. Bukan karena dapat yang dari simpang siur itu, bukan. Jadi artinya bagaimana kita menanamkan yang kita betul-betul menghadap Allah, mengharap ridha Allah, sehingga Allah pun menerima amal ibadat kita. Maka yang disebut an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, atau watatmainnul qulub, tenangnya hati, jiwa, tentu dengan baiknya amal ibadat yang kita lakukan. Nah, itu kan ada timbal balik. Tidak mungkin Allah akan memberikan kebaikan dengan cara asal-asalan. Orang melakukan amal ibadat asal aja, tidak sama sekali ada nilai ibadatnya, tidak ada merasa hubungan dengan Allah, lalu Allah membalas dengan segala kebaikan. Ya bagaimana? Padahal harus ada timbal balik tadi. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kamu kepadaku, tadi beribadat. Azkurkum, aku pun akan mengingat kamu. Jadi kalau orang tidak ingat kepada Allah dalam hal beribadat, tidak ada nilai-nilai keilahian dalam ibadat, ya bagaimana bisa diterima? Nah, disitulah kita berupaya memulai dengan yang terbaik. Dalam hadis, Rasulullah pernah didatangi oleh anak dan menantu yang galau, Fatimah dan Ali. Maka Nabi memberikan nasihat. Apa nasihat Nabi? Kata Nabi, nanti kamu akan bangun akan lebih baik. Tapi pada saat mau tidur, jangan lupa ingat kepada Allah. Dan bacalah tasbih, tahmid, dan tahlil. Artinya subhanallah. Baca sampai 33 kali. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Setelah itu tidur. Maka nanti bangunnya kamu dalam keadaan sehat. Itu di dalam hadis, dan ternyata itu harus diamalkan oleh setiap orang. Baca tasbih mau tidur. Subhanallah, subhanallah. Terus begitu. Bukan hanya tasbih itu dibaca setelah sholat saja, tetapi Nabi menyuruh juga bagi orang yang ingin jiwanya tenang, dibaca itu. Beberapa menit aja membaca tasbih 33. Subhanallah, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 kali. Bahkan ada lagi hadis yang menyebutkan, inginkah kamu, kata Nabi, agar dosa-dosa kamu bisa terhapus sama sekali sebelum kamu tidur? Apa? Di samping Nabi tadi menganjurkan itu, baca zikir yang sederhana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, baca aja itu sesudah kita bertasbih sekali lah gitu. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, kata Rasulullah. Itu upaya kita dalam beribadah. Tauhidnya ya begitu tadi. Memang nanti pada kesudahannya kan berkembang. Cuma kita betul-betul meyakini tentang Allah, zat yang maha kuasa, yang serba segala sesuatunya dan tidak serupa dengan makhluk.